Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita ini sampai syuruk atau sesaat sebelum matahari terbit nanti. Sudah jam 5:30 ya. Sejenak Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan kenapa perlunya kemudian kita mengkaji fitnah atau kejadian di akhir zaman ya. Karena tentu dari sekian pembahasan berkaitan dengan iman kepada hari akhir, yang itu nanti iman kepada hari akhir itu nanti dimulai dengan kematian, kemudian adanya alam barzakh, kemudian termasuk di sana nanti ada asyratus sa'ah, tanda-tanda terjadinya kiamat kecil ataupun tanda-tanda terjadinya kiamat besar, dan nanti kemudian kehancuran alam semesta. Setelah itu juga kita nanti akan mengimani bahwa kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Semua orang nanti akan dihisab. Kemudian nanti ada as-sirat, ada jalan jembatan untuk sampai, apakah orang itu akan sampai ke surga atau tidak. Kemudian nanti ada kenikmatan yang kekal dan abadi, kehidupan surga, dan juga ada azab neraka, na'udzubillah, dan kita berlindung kepada Allah, azab neraka yang juga kekal bagi mereka yang Allah azab dan Allah jatuhkan mereka ke dalam siksa neraka. Tentu jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, ya, itu semua bagian dari rukun iman yang keenam, bagian dari pilar-pilar dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru banyak orang yang kemudian mengorbankan hartanya. Banyak orang yang kemudian mengorbankan jiwanya, bahkan banyak orang yang kemudian mengorbankan waktunya semata-mata untuk menggapai kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan surga yang tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan yang sementara dan fana ini. Ya, kalau kita menilik sedikit mungkin dalam kehidupan baginda Nabi kita Muhammad SAW, sampai 28 kali beliau berperang misalnya, dan itu juga diikuti oleh para sahabatnya. Nyawa taruhannya, harta yang dikorbankan, waktu dan seterusnya, itu semata-mata bukan karena menggapai dunia, mengharapkan dunia, tapi mengharapkan kehidupan yang tadi kita sebutkan, yaitu surga yang kekal dan abadi. Nah, karenanya jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, perlu juga kemudian bagian dari iman kita kepada hari akhir ini, salah satu di antaranya adalah fenomena atau tanda-tanda kiamat yang mungkin ya, sebagian kita sering membaca, sebagian kita juga menyaksikan, dan ada yang sudah terjadi, ada yang masih dan akan terjadi, dan ada yang belum terjadi. Oh, ya. Oleh karenanya, kenapa pentingnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertemuan perdana di Sabtu Wage ini, di kajian syuruk atau kajian syuruk ya, di Sabtu Wage ini, kita mencoba, tentu semua ada hikmah dan pelajaran ya. Maka kita sebutkan beberapa hikmah kenapa kita harus mempelajari peristiwa kejadian di akhir zaman atau fitnah di akhir zaman, atau juga tanda-tanda kiamat ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa kita perlu mempelajari itu, dan hikmahnya bagi kita adalah tahqiqul iman bil ghaib. Yang pertama adalah kita mewujudkan keimanan kita kepada hal yang ghaib ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ghaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa digapai atau dicapai dengan panca indera kita. Itu namanya ghaib. Seandainya ini di balik tembok ini sudah ada orang, ya, ini bagi kita sudah ghaib.
Karena panca indera kita tidak bisa menembus. Seandainya ada yang bisa menembus, mesti itu jin itu, Pak. Kalau ada yang tahu di balik tembok ini ada orang, wah ini bukan manusia ini mesti. Ya. Bagi kita, ya sebagai manusia biasa yang Allah berikan kemampuan yang sangat terbatas dalam masalah gaib yang di balik kita, di balik tembok ini, itu sudah yang panca indera kita sudah tidak bisa sampai ke sana, itu namanya gaib. Ya. Bahkan mohon maaf, kisah yang cukup masyhur yang mungkin ini juga sering diulang atau mungkin juga sering kita mendengar, ketika ada sahabiah, ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW mengadukan suaminya, ya, mengadukan suaminya bahwa suaminya begini begitu. Wanita sahabiah ini datang ke rumah Rasulullah dan di balik tembok itu ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di surat Al-Mujadilah itu, qad sami Allahu qallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilaiha wallahu yasma'u tahawurakuma. Ya. Artinya apa? Bagi Aisyah di balik tembok, ya itu cuma sekat tembok dengan tamu yang ada di rumah Rasulullah, itu Aisyah tidak mendengar apa yang dikatakan mereka. Bagi Aisyah itu gaib karena apa? Tidak memiliki kemampuan untuk mendengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya itu mendengar, ya, apa yang mereka bicarakan, ya. Jemaah sekalian bahagia rahimakumullah. Jadi kenapa kita mempelajari kejadian-kejadian di akhir zaman yang sebagian memang belum terjadi, itu untuk menguatkan, meneguhkan iman kita kepada hal yang gaib tadi. Kalau yang berkaitan dengan panca indera saja kita tidak mampu untuk menembusnya, tentu hal-hal gaib yang itu nan jauh di sana, ya itu tentu juga kemudian kita tidak akan sampai ke sana. Tetapi kemudian kita wajib untuk mengimani itu berdasarkan dengan hadis sahih ataupun dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tentu di antara ciri orang yang bertakwa sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat ketiga itu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mengimani tentang hal-hal gaib, ya. Begitu juga dengan Rasulullah SAW ketika Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Ya, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia atau mengajak manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengimani apa yang telah aku bawa. Dalam arti mengimani semua yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan iman kita kepada Rasulullah, para ulama kita menyebutkan ada 4 hal untuk mewujudkan iman kita kepada Rasulullah SAW. Ya, yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, kita taat kepada Rasulullah dengan semua perintahnya, wa tasdiquhu fima akhbar, dan kita membenarkan semua berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, wastinabu ma naha anhu wa zajar, yang ketiga kita menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah dituntunkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi 4 ini salah satunya tadi, tasdiqu fima akhbar, kita membenarkan semua berita yang datang dari Rasulullah SAW tanpa kecuali. Ya. Maka tadi Rasulullah mengatakan, saya mengajak umat manusia ini untuk bersyahadat kepada Allah dan mengimani semua yang saya sampaikan, yang saya perintahkan, yang saya bawa, termasuk adalah berita-berita berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Termasuk nanti jamaah sekalian akan turunnya Nabi Isa, akan munculnya Dajjal, akan terjadi peperangan di akhir zaman. Ada pohon Ghurqat yang itu menjadi pohon yang dijadikan orang-orang Yahudi untuk bersembunyi, dan itu pohon itu akan berbicara dan mengatakan, ya muslim ta'al, wahai orang muslim, di sini nih belakang saya ada orang Yahudi, mau lari kemanapun umat Islam akan mengejar. Oh ya. Kita juga mengimani adanya Ya'juj dan Ma'juj, dan insya Allah nanti juga kita akan kemudian sampai ke sana, dan itu semua adalah hal-hal gaib yang itu beberapa yang kita sebutkan atau yang kita sebutkan tadi belum terjadi, tapi kita harus mengimani itu, dan karena itu pasti akan terjadi, dan itu bagian dari
iman kita kepada rukun iman yang 6. Ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, juga nanti banyak berita dari Rasulullah SAW ya berkaitan dengan kejadian ya pada hari kiamat, bahwa ada binatang yang kemudian berbicara, dan bahwa matahari itu nanti juga akan terbit dari arah barat. Itu juga semua akan kita imani sebagai orang yang beriman, walaupun tanpa kemudian menggunakan teknologi secanggih apapun. Ketika itu adalah sabda Rasulullah dengan hadis yang sahih, sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kami taat, dan itu bagian untuk mewujudkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ya keimanan kita pada hari akhir. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, tentu juga kita mengimani berita-berita yang kalau itu belum terjadi atau yang sudah terjadi yang itu tidak kita temui. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wan syaqqal qamar ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa bulan itu telah pernah terbelah. Dan kata Rasulullah, bagian dari tanda kiamat juga itu adalah terbelahnya bulan. Dan kapan? Itu di zaman baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini bagian dari ghaib juga, dalam arti kejadian itu telah terjadi tetapi kita ya, panca indera kita tidak menembus ke sana. Tapi Allah sudah mengabarkan dalam firman-Nya di surat Rum itu, maka kita mengimani bahwa bulan memang pernah terbelah, dan tidak usah jauh-jauh harus ke sana, Pak ya. Cukup dengan mengimani firman Allah, kita yakini, maka itu pasti benar ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, yang kedua ya, di antara hikmah kenapa kita kemudian ya perlu mempelajari kejadian atau fitnah di tanda-tanda di akhir zaman ini, bahwa itu akan menguatkan jiwa kita, meneguhkan jiwa kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyiapkan diri akan datangnya hari kiamat. Ya. Siapapun kita, jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, semua akan mengalami itu. Kalau kemudian kita membaca, mohon maaf, di surat Al-Mu'minun itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan manusia, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kami ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kemudian kami jadikan setetes air mani itu di dalam rahim yang kokoh. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah, kemudian kami jadikan setetes air mani itu menjadi segumpal darah. Tsumma ja'alnal 'alaqatan mudghah, kemudian menjadi segumpal tulang. Tsumma ja'alnal mudghata 'idhama, kemudian dari setetes air mani kemudian menjadi darah, kemudian daging ya, kemudian ada tulang belulang. Summa kasawna lahma 'idhama, lalu kemudian tulang itu kami bungkus dengan sel-sel yang lain juga dengan daging. Summa ja'alnahu khalqan akhar, kemudian kami summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami ciptakan ciptaan yang lain. Itulah proses kehidupan manusia. Setelah itu apa Bapak Ibu dan yang kami hormati? Summa ba'da dzalika lamayitun, kemudian setelah itu kalian pasti mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada kita perjalanan hidup kita ini, dari mulai setetes air mani kemudian sempurna dan alhamdulillah sampai Allah memberikan kenikmatan sampai detik hari ini. Dan Allah mengabarkan summa ba'da dzalika lamayitun, setelah itu kalian pasti akan mati, pasti. Dan itu ya keniscayaan, mau kemanapun pasti Allah akan menjemput kita. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kemudian kalian pada hari kiamat itu nanti akan dibangkitkan. Jadi jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, sangat beruntung dan sungguh beruntung dan benar-benar beruntung bagi mereka yang menyadari perjalanan hidupnya, dan dia akan menyiapkan untuk kehidupan yang sudah Allah siapkan itu, yaitu kenikmatan surga dan kekal abadi ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, maka dengan kita mengimani kejadian itu, tentu summa innakum ba'da dzalika lamayitun, itu Allah secara singkat gitu ya, poin-poin pentingnya kalian akan mati kemudian nanti akan dibangkitkan.
Tapi kejadian selama hari kiamat, sebelum terjadi hari kiamat itu kemudian juga disebutkan oleh Rasulullah SAW kejadian-kejadiannya, fitnah di akhir zaman itu. Maka dengan demikian ketika kita mengetahui ya kejadian yang ada di akhir zaman ini, kemudian akan memberikan semangat kepada kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Bapak Ibu yang kami hormati, dan tanamkan pada diri kita bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah kecuali ketaatan, ketakwaan, keimanan dan amal soleh kita semua. Ya. Mengingat keterbatasan usia yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Ya. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan itu pula kita tidak akan pernah menjadi orang yang lalai. Ingat terus dengan kehidupan akhirat, ingat terus dengan terjadinya hari kiamat. Apalagi nanti akan kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, tentunya kejadian-kejadian dari asratus sa'ah, kejadian-kejadian dari tanda kiamat yang sudah disampaikan Rasulullah itu dan nyata ada dan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Tentu dengan itu tadi, maka sekali lagi kita sebutkan jamaah sekalian, kita tidak akan pernah lalai untuk kemudian menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara hikmah kita mempelajari fenomena fitnah di akhir zaman ini, kemudian memberikan semangat kepada kita untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Rasulullah SAW juga bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati at-taubatu wala tanqati at-taubatu hatta taqruba asy-syamsu min maghribiha. Ya. Yang namanya hijrah, orang berhijrah dari keburukan kebaikan itu tidak akan pernah tidak ada batasnya. Kapanpun orang bisa berubah. Hijrah bisa dengan makna yang disebutkan para ulama kita, hijrah dengan arti kita dari monggo silakan Bapak Ibu dinikmati hidayangannya. Ini sudah dimanggake gitu. Hijrah dari keburukan kepada kebaikan, ya, dari lembah kesesatan menuju hidayah, dan banyak alhamdulillah orang di akhir ini, banyak orang yang kemudian sadar itu tidak ada batas waktunya. Ya. Begitu juga taubat, kata Rasulullah SAW. Taubat itu juga tidak ada batasnya. Sampai kapan batasnya? Tidak ada batasnya hari ini, tapi tetap ada batasnya maksud saya. Tapi sekarang ini tidak ada, kapanpun orang mau bertobat silakan. Sampai nanti hatta taghruba syamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari arah barat, dari arah tenggelamnya. Dan itu juga bagian ya dari tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan kita mempelajari ya fenomena di akhir zaman, fitnah di akhir zaman ini, kemudian kita juga tidak dilalaikan untuk sibuk mengurusi dunia yang sementara ini. Ya. Kita akan semakin kemudian memperbanyak amalan-amalan, memperbanyak kebaikan-kebaikan kita yang kita tabung, yang kita petik hasilnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga mengingatkan itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, wailul lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Al-yawm fataha min saddi Ya'juj wa Ma'juj. Ya, celakalah orang-orang Arab. Ya, waktu itu ketika beliau mengingatkan orang Arab, celakalah orang Arab dari keburukan, dari kejahatan yang sudah mulai mendekat. Ya. Bahwa hari ini nanti pada satu saat nanti Ya'juj dan Ma'juj akan turun, akan ada Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan, aiqadu sawahibal hajari yusallin farubba kasiyatin fid dunya ya ariyatin fil akhirah. Ya, bangunkan orang-orang yang lalai. Mereka orang-orang yang lalai, yang meninggal, orang-orang yang lalai dari melaksanakan sholat. Ajak mereka, ingatkan mereka. Ya, maka celakalah orang-orang yang di dunia itu tidak memiliki apa-apa, maka pada hari kiamat jelas dia akan menjadi orang yang ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti dia tidak memiliki apa-apa dan kemudian yang ada hanya penyesalan pada hari kiamat nanti.
Ini hadis-hadis ini jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, Rasulullah ingin agar kemudian kita, salah satunya hadis Rasul juga, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk beramal. Ya. Ini juga Rasulullah SAW menyemangati kita untuk kemudian fokus dengan amal kebaikan kita. Ya. Karena apa? Rasulullah kemudian dalam hadis itu mengatakan, dan juga nanti kita akan singgung lagi, bahwa Rasulullah juga mengatakan ada satu zaman nanti yusbihu rajulan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bersegeralah kalian beramal soleh karena di akhir zaman nanti, ya, ada orang yang sangat mudah untuk kemudian keluar dari Islam. Di pagi harinya dia sholat, di pagi harinya dia menjadi orang Islam, di sore harinya dia sudah bukan orang Islam lagi. Atau sebaliknya kata Rasulullah, di sore harinya dia menjadi orang muslim, seorang muslimah, di pagi harinya dia bukan orang Islam lagi. Dan jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, mohon maaf, bisa jadi itu sudah kita rasakan dan kita lihat dalam kehidupan masyarakat kita. Yang namanya orang bukan Islam itu tidak kemudian dia murtad, jelas dia berangkat ke gereja, bukan. Paginya sholat, sorenya ke gereja. Tidak seperti itu yang dibayangkan. Kalau itu ada mungkin ya udah ngeri sekali. Atau baginya dia sholat, sorenya dia ke sinagog gitu ya, atau dia ke pura, kemudian dia menyembah di sana. Wah, ini kalau ini sudah berarti hadis itu sudah berlaku. Tapi mohon maaf jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia paginya sholat, dia oke, masya Allah, tetapi ternyata sorenya dia menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, menyekutukan, berbuat syirik. Itu juga secara hukum Islam dia keluar dari Islam. Yang itu tidak disadari oleh orang itu. Dan itu terjadi di hari ini, dan kita bisa lihat dia sholat subuh berjamaah, bahkan jadi imam, tetapi sore harinya dia jadi dukun. Dia menjadi paranormal, yang kurang normal ya. Iya. Mengetahui yang gaib. Ya. Dia berbicara, oh rezeki kamu tuh nanti begini. Orangnya percaya. Karena apa? Bapak Ibu yang kami hormati, masalah dukun kan betul. Dalam hadis sahih, ya riwayat Tirmidzi juga, ketika Rasulullah SAW mengabarkan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, malaikat itu tersungkur karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berfirman apa? Berkaitan dengan ketetapan hambanya. Orang-orang, bukan orang, setan, jin, iblis itu mencuri berita dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi berkaitan dengan ketetapan seseorang itu. Dalam hadis itu Rasulullah mengatakan bahwa setan itu mencuri berita itu bersap-sap, ya, sampai akhirnya nanti itu dikabarkan terus dan nanti berhubungan dengan fulan, dan itu nanti disampaikan kepada para dukun itu. Maka kadang-kadang ada orang datang kepada Ustaz, saya kemarin datang ke dukun, kok benar yang dikatakan dukun? Oh ya, berarti Anda syirik itu. Berarti dukun itu memang dapat kabar dari setan sesuai dengan kondisi Anda. Dan itu tidak bisa dipungkiri karena dalam hadis sahih Rasulullah mengabarkan itu. Tapi itu lagi-lagi jamaah sekalian, itu bisa mengeluarkan orang dari Islam. Ya. Dan itu masya Allah mengerikan sekali. Dan itu terjadi. Maka Rasulullah mengatakan badiru bil a'mal. Dengan terjadi, kalau kita mengetahui fenomena di akhir zaman ini, maka kemudian kita akan segera dan bersegera dan berlomba-lomba untuk beramal kebaikan. Sekecil apapun yang kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan itu menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga, dalam kejadian di akhir zaman itu nanti juga fihi bayanan li ahkamin syar'iyyatin wa masaila fiqhiyah. Ternyata dalam kejadian hari kiamat itu Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita, di antara pelajarannya adalah ada hukum-hukum syar'i dan dalam masalah fikih. Contohnya apa? Ketika nanti Dajjal itu muncul di muka bumi ini, ya, dan Dajjal itu pasti akan muncul. Tinggal kemudian kita menyiapkan amal kebaikan kita. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah tahu bahwa Dajjal pun muncul itu nanti siapa musuhnya kita sudah tahu. Maka dari sini juga kita bisa melihat, dan kita harus menjadi orang-orang yang memilih untuk menjadi orang yang beriman dan menjadi lawannya Dajjal. Karena Rasulullah juga mengabarkan, dan ini bagian dari yang gaib, bahwa nanti Dajjal itu akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Asfahan. Dan itu juga akan kita buka, agar kita sampai ke sana juga akan kita sebutkan.
Ya, 70.000 Yahudi Asfahan. Asfahan itu di mana, Bapak, Ibu? 200 km dari Teheran, ibu kota Iran, dan mereka sekarang sudah ada lebih dari 30.000. Aman mereka di sana, Pak. Mereka siapkan itu. Dan Rasulullah mengabarkan itu. Siapa yang ikut Dajjal? Mereka itu Yahudi, Nasrani, orang munafik. Mereka akan ikut dengan Dajjal. Maka kita harus meneguhkan iman kita, jangan sampai ikut-ikutan, karena fitnah Dajjal itu sangat mengerikan, dan itu akan kita sebutkan nanti juga. Ketika Dajjal itu muncul di muka bumi ini, Bapak Ibu yang kami hormati, Rasulullah mengatakan yaumun kasanatin wa yaumun kasyahrin. Satu hari di saat Dajjal muncul itu, satu hari setara dengan 1 tahun. Dalam riwayat satu hari setara dengan 1 bulan. Pertanyaan di sini berkaitan dengan hikmah itu. Ketika kita belajar ini, kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana itu kok 1 hari setara dengan 1 bulan? Pertanyaan sahabat apa? Bukan yang lain, Bapak Ibu yang kami hormati, tapi bertanya, atakfi fil yaumil wahidi minha salatu yaum. Wahai Rasulullah, kalau 1 hari setara dengan 1 bulan, apakah cukup 1 hari itu kita hanya sholatnya sekali saja? Jadi yang ditanyakan sahabat itu bukan masalah terus nanti saya kerjanya gimana, saya ngantornya gimana, kuliahnya gimana ya Rasulullah, nanti saya belajar gimana, cari duit gimana. Enggak. Yang ditanya oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada Rasulullah itu, bagaimana sholat kita nanti wahai Rasulullah. Coba, ini yang tertanam Bapak Ibu, ini adalah keimanan. Ketika Dajjal itu muncul, yang dipikirkan oleh para sahabat bukan masalah dunia, tapi bagaimana sholatnya itu, gimana Pak? Kan itu masuk baca pembahasan fikih, gimana sholat kita itu kalau 1 hari itu setara dengan 1 bulan. Padahal kita sholatnya 5 waktu, terus sebulan gimana itu? Ya, ini juga satu sisi tadi kita sebutkan, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, sahabat itu betul-betul hatinya terpatri dengan keimanan, dan untuk menjaga keimanan kita adalah dengan menjaga sholat 5 waktu kita, ya. Dan itu orang kalau sibuk dengan kebaikan, maka dia akan sibuk di situ. Sahabat itu sibuk dengan ketaatan beribadah kepada Allah, maka mereka bertanya, "Loh, gimana sholat kita nanti?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "La iqdiru lahu qadrahu." Kata Rasulullah, tidak. Jadi walaupun 1 bulan, 1 hari dihitung dengan 1 bulan, tapi coba nanti tetap ya kalian sholat dan dihitung sesuai dengan waktunya. Ya. Berarti maksudnya apa? Kalau sekarang ini tanggal 1, kita sholat 5 waktu kan tetap 1 hari. Berarti dikira-kira ya, 5 waktu tetap sholat, kemudian nanti sholat lagi 5 waktu, sholat lagi 5 waktu, sesuai dengan waktu yang kita lalui pada hari ini. Jadi bukan nunggu 1 bulan, berarti kalau 1 hari 1 bulan berarti cuma selama sebulan cuma sholat sekali kan, berarti sholat subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali kan gitu. Tapi Rasul beliau mengatakan enggak, hitung sesuai dengan kebiasaan waktu kita dulu. Pagi ini seperti ini, jam ini kita sholat. Nanti dikira-kira ya sholat lagi. Jadi tetap sehari bisa 5 waktu, walaupun 1 hari itu setara dengan 1 bulan. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat itu tidak bertemu dengan Dajjal karena mereka sudah wafat. Betul tidak? Tapi mereka bertanya, dan ternyata ilmu itu untuk kita yang hari ini. Dan kita tidak tahu juga apakah kita akan bertemu dengan Dajjal. Tapi hadis ini ada, dan siapapun yang bertemu dengan Dajjal nanti 1 hari setara dengan 1 bulan, bahkan 1 hari bisa setara dengan 1 tahun itu tadi. Maka di situ ada pembahasan fikih. Di situ perlunya kemudian orang menguatkan keimanannya dan tetap menjaga sholat mereka. Jangan kemudian wah santailah karena cuma 1 bulan sholatnya subuh sekali. Enggak, ternyata setiap waktu tetap harus sholat. Ya. Jamaah sekalian yang bahagia rahimakumullah, ya. Kemudian kenapa kita juga perlu mengkaji fenomena kejadian fitnah di akhir zaman dan tanda-tanda kiamat itu? Karena semakin yakin bahwa kejadian di akhir zaman itu bukan diperkirakan, bukan prakiraan. Bukan, tetapi itu berdasarkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, juga berdasarkan dengan hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jin ayat 26 sampai 27 itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi
fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui tentang yang gaib. Dan yang gaib itu tidak Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada siapapun. Hukum asalnya yang tahu gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala pada kejadian pada akhir zaman nanti. Maka dari sini Bapak Ibu yang kami hormati, kita sebagai orang yang beriman semakin yakin ketika ada orang yang mengatakan kiamat tahun sekian, kiamat tahun sekian, itu hanya omong kosong dan itu orang kurang waras mungkin begitu ya. 2000 berapa Pak kemarin? 2012, berarti 4 tahun berlalu ngomong gemblung dia percaya gitu kan. Wah, ada yang sampai paranoid, sampai bingung nanti gimana ini saya. Padahal yang memperkarakan bukan orang Islam, orang Kristen. Na'udzubillah. Ada orang Islam yang terpengaruh itu jamaah sekalian. Begitu 2012 gak jadi gempa, gak jadi kiamat, maksiat lagi. Ya ngeri juga. Na'udzubillah. Jamaah sekalian, mungkin beberapa hari lagi mungkin bisa jadi ada orang yang nanti 2026, 2000 sekian, 2020, wallahu a'lam. Karena kiamat itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kemudian dikira-kira. Maka juga nanti akan kita sebutkan di pertemuan berikutnya karena waktu juga tidak cukup. Ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami dalam memahami ya kejadian-kejadian atau fenomena fitnah di akhir zaman atau tanda-tanda kiamat. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Dia Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib, yang maha mengetahui dan tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali hanya Allah. Allah tidak beritahu kecuali. Tapi di sini lalu kemudian Allah mengecualikan di firman-Nya, illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya secertah ya ilmu yang kecil dari yang gaib itu kepada siapa yang diridhoi dari rasulnya. Illa man irtadha min rasulin ya fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, yang mana rasul itu akan dijaga oleh malaikat dari hadapan, dari sampingnya untuk mengetahui bahwa memang betul-betul syariat dan wahyu itu sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di antara yang Allah beritahu berkaitan dengan hanya gaib adalah Rasulullah, dan itu kemudian disabdakan dan sampailah kepada kita. Ya. Itu pun kita juga tidak tahu waktunya. Ketika Rasulullah mengabarkan Dajjal akan turun, tapi kapan? Tidak ada tahunnya, tidak ada bulannya, tidak ada harinya. Ya, ketika nanti ada Ya'juj dan Ma'juj yang sangat bengis itu akan menghancurkan. Dalam riwayat ketika melewati satu sungai, sungainya Asad. Asad dalam bahasa Indonesia kering ya. Sungai bisa kering dilewati Ya'juj, saking ganasnya mereka meminum itu. Kapan waktunya, harinya, kapan jamnya? Rasulullah tidak mengatakan, tapi itu dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Imam Mahdi juga akan turun, dan juga nanti akan kita sebutkan banyak orang yang mengaku menjadi Imam Mahdi. Dan lagi-lagi semua kejadian fenomena fitnah akhir zaman tidak bisa dikira-kira, ya tidak bisa ditetapkan ya kecuali dengan nas, ya, dan itu pun juga tidak sedetail yang kemudian ada orang yang mendetailkan hari dan bulan atau tahunnya. Jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, ya, kemudian pentingnya juga kita mempelajari fenomena kejadian fitnah di akhir zaman ini. Ketika kita tahu tanda-tanda kiamat itu, kemudian kita bisa menyikapinya sesuai dengan tuntunan dalam agama kita. Karena banyak orang yang tadi begitu tahu akan terjadi tanda-tandanya begini begitu, kemudian dia melakukan hal-hal yang ternyata justru dilarang dalam agama kita. Ya, justru dilarang dalam agama kita. Menguatkan dengan bahkan dengan cara-cara yang itu bahkan masuk pada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Macam-macam lah. Banyak orang yang bersikap, ya, ada yang kemudian dia tidak mau ngomong sama orang, pokoknya maunya menyendiri, ya. Kemudian macam-macam, menjauh biar tidak kena Dajjal. Justru biar selamat dari Dajjal harus ke masjid, bukan menyendiri, kan? Harus beribadah dengan amal soleh, ya. Di antara hikmahnya juga jamaah sekalian, kita dengan mengetahui tanda-tanda hari kiamat dan fitnah di akhir zaman itu akan menyiapkan jiwa-jiwa kita. Ketika itu terjadi kita sudah siap.
tidak kalang kabut, tidak kemudian menyikapi dengan hal yang dilarang. Seperti mohon maaf yang terjadi contohnya ketika terjadi gempa bumi, banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang kemudian marah, banyak orang yang kemudian naudzubillah menyalahkan takdir, dan ini jelas perbuatan yang dilarang dalam Islam. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam katanya ada gempa Pak ya? Ya, alhamdulillah cuma sebentar. Jadi saya itu tadi malam enggak kerasa Pak, cuma ada burung di samping. Kok burungnya kok bunyi, kenapa? Mungkin bukan burung, ada ayam berkokok. Jagonya kok malam-malam ini ngapain? Mungkin lihat malaikat dalam hati saya. Ternyata teman, ini tadi ada gempa. Wah, saya enggak dengar. Kalau terjadi apapun Bapak Ibu yang berarti kita akan siap. Ya, gempa itu hanya pemanasan, mungkin begitu ya. Yang lebih dahsyat itu nanti di sana. Maka ketika kita mengetahui tanda-tanda di akhir zaman itu, hati kita akan semakin siap dan kita menyikapi dengan cara yang baik. Tentu berhusnudzon kepada Allah, kembali kepada Allah, dan menerima semua itu dengan betul-betul dengan ketulusan hati kita. Jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, di antara hikmah juga ya yang bisa kita petik ketika kita mempelajari asyratus saah, tanda-tanda hari kiamat juga fitnah di akhir zaman, kita akan semakin optimis. Ya, semakin optimis bahwa Islam itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan kita lihat nanti dalam pertempuran dahsyat di akhir zaman antara Dajjal dengan orang-orang yang beriman. Dajjal bersama pengikutnya Yahudi Nasrani dan orang-orang munafik, dan kaum muslimin yang menjadi lawannya. Orang-orang yang beriman akan menjadi lawannya. Dan kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam yang akan bersama kaum muslimin, juga akan turun Imam Mahdi yang juga akan bersama kaum muslimin, dan Dajjal itu akan hancur dan dikalahkan, dan semua pengikut Dajjal akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Jadi ini juga membesarkan hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ya, mungkin orang berharap pertolongan sesegera mungkin, tetapi Allah menunda pertolongan itu kapan ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita harus yakin bahwa Allah akan menolong kita. Fenomena dan kejadian dalam perang Badar salah satu contohnya. Ketika jumlah kaum muslimin 300 orang dengan penunggang kudanya, pasukan penunggang juga cuma 2, mereka 1200 dengan 200 pasukan penunggang kuda. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar-kabar gembira kepada kaum muslimin. Contohnya kabar gembira yang itu diberikan kepada Rasulullah di malam hari sebelum paginya perang, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yurikahumullahu fi manamika qalila." Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan musuh kalian itu jumlahnya sedikit. "Walau arakahum katsiran lafasiltum wa la tanaza'tum fil amri walakinallaha sallam." Kalau seandainya Allah perlihatkan di mata-mata kalian musuh itu banyak, maka kalian akan gentar. Maka kalian akan berselisih mungkin. Kata Imam Mujahid, salah seorang tafsir dari kalangan tabi'in, bisa kemudian saling ngomong, kira-kira jadi nggak ya kita berangkat? Kita cuma 300 sih. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kabar gembira dengan memperlihatkan jumlah musuh itu sedikit, dan Rasulullah kabarkan pagi harinya kepada sahabat, wahai para sahabatku, jumlah mereka cuma sedikit. Dan itu nyata jamaah sekalian. Dalam riwayat Imam Muslim, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertemu dengan musuh dan mengatakan kepada sahabat, jumlahnya berapa itu? Kok saya lihat cuma mereka 70 saja. Sebagian mengatakan, saya cuma 100, saya 70, kamu 100, berarti cuma sedikit. Dan itu betul diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari pertolongan dan kabar gembira bahwa kemenangan itu dekat. Ditambah lagi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum." Ketika Allah mewahyukan kepada malaikat bahwa Allah bersama para malaikat, yang malaikat perintahkan untuk turun 1000 malaikat yang turun dalam perang Badar itu, Allah menguatkan mereka, fasabbitul ladzina amanu, teguhkanlah hati-hati orang yang beriman, teguhkanlah langkah mereka, fa saulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, maka kami hembuskan rasa takut itu di hati orang-orang kafir itu. Jadi jamaah sekalian, kita juga yakin kalau kita bertemu dengan musuh, mereka itu juga takut. Allah hembuskan ketakutan di hadapan mereka. Maka juga tadi situ jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, semakin kemudian ketika kita memperjuangkan Islam ini, ketika membela yang hak ini, malaikat bersama kita, dan di belakang itu adalah zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Dengan demikian akan semakin
menumbuhkan optimisme kita bahwa kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan, ya tetap akan mendapatkan kemenangan nanti pada akhirnya, dan itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah di antara beberapa hikmah dan pelajaran sebagai pengantar bagi kita semua. Perlunya kemudian kita mempelajari fitnah-fitnah di akhir zaman, perlu kemudian kita mempelajari tanda-tanda kiamat yang itu semua tentu akan bermanfaat bagi kita, tentu akan menumbuhkan keimanan kita dan kemudian menanamkan kepada kita untuk kemudian kita menggapai kehidupan akhirat dan kenikmatan surga dan yang kekal abadi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah ya kita akan lanjutkan pertemuan ini di 35 hari ke depan karena Sabtu Wage ya, di waktu yang sama insyaallah. Dan masih banyak, dan ini salah satu bukunya Pak. Ini cuma berapa halaman ini ya? Enggak tahu, ini kita selesai sampai jenggotnya putih mungkin Pak ya. 400-an halaman ya, dari fenomena kejadian pada akhir zaman, dan mudah-mudahan bisa kita gali semampu kita sampai mudah-mudahan Allah juga memberikan umur panjang kepada kita semua. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.